Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam la nabiyya ba'da amma ba'd. Ikhwatal iman, ayat 11 sampai dengan 16, anatomi kemunafikan dan juga aliansi kebaikan. Alam tara ila alladhina nafaqu yaquluna li ikhwanihimul ladzina kafaru min ahlil kitab la in ukhrijtum lanakhrujanna ma'akum. Jadi mereka menyatu di dalam kebatilan, ya, aliansi kebatilan, kemunafikan dan kekufuran. Munafik artinya idhar mala yubtinun, mendahirkan sesuatu yang bertolak belakang dengan suasana hati. Maksudnya di sini hatinya baik, hatinya buruk, dohirnya baik. Ini beda dengan yang hatinya baik, dohirnya buruk. Ya, kalau hatinya baik, dohirnya buruk, fasik. Yang di sini, yang di surah Al-Hasyr ini, hatinya buruk, tapi dohirnya terlihat baik. Amal itu kan niat dan perbuatan baru diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang munafik itu hanya ada perbuatannya, tidak ada niatnya. Jadi fungsi niat itu penting. Innamal a'malu binniyat. Ya, kalau di istilah orang sekarang itu mens rea, ya, unsur niat. Niat baik. Cuma kita nggak tahu niat. Cuma diri sendiri aja. Jadi jangan coba-coba menilai niat orang lain. Tapi ini Quran bicara soal orang munafik. Ya, ketahuan melalui dohirnya. Setelah sekian lama, sekian waktu terjadi atau terlihat bukti-bukti ketidak konsistenan seseorang, enggak konsisten. Ya, sholat rajin, sedekah rajin, apalagi Pak? Ikut puasa Ramadan, tapi benci ulama. Itu, dia enggak konsisten. Kalau kita bilangnya sekarang nggak sepaket, Pak. Mohon maaf, saya kasih contoh yang lebih mudah. Bapak-bapak kerja di sini AHM, tapi bapak-bapak benci Honda, itu masalah tuh. Masalah besar, itu munafik. Ya kalau gue nggak, jangan kerja di sini. Atau bapak-bapak memilih seorang perempuan jadi istri, tidur bareng sama dia, dipanggil sayang, dipanggil suami, punya anak, tapi dalam hati terkecil kalau bisa cepat mati perempuan ini. Itu munafik itu. Rahimakumullah. Jadi kita harus sinkron, dohir sama batin. Nah tapi bagaimana kalau sebaliknya, batinnya bagus, dohirnya nggak sanggup, fasik. Tinggal berjuang aja. Caranya belajar, belajar lagi, dalami lagi, tekuni lagi. Nanti lama-lama jatuh cinta. Ya, hatinya udah bener, tapi jatuh cinta di perbuatannya. Oh iya, saya harus baik sebagaimana hati saya sudah baik. Jangan sampai kayak kelompok ini nih, rahimakumullah. Munafiknya diwakili oleh Abdullah bin Ubay misalnya. Cukup ekstrim, Bapak-bapak. Hukumannya cukup berat. Jadi walaupun memang sebagian orang mengatakan jangan segitunya lah sama orang munafik. Iya, karena memang kita nggak boleh segitunya nuduh-nuduh orang lain munafik, nggak boleh. Ya, nggak boleh dikit-dikit Anda munafik. Dalam Islam menuduh orang lain tanpa bukti kembali ke kita, rahimakumullah. Jadi nggak pakai nuduh, nggak usah nuduh, rahimakumullah. Belajar tentang isu kemunafikan tujuannya selalu jaga diri biar nggak jadi orang munafik. Jarang sekali saya baca literatur menjelaskan belajar tentang kemunafikan untuk mengasah kemampuan menilai orang lain munafik atau tidak. Itu enggak, Pak. Jadi belajar tentang kemunafikan biar kitanya nggak jadi munafik, bukan untuk menilai orang lain. Kenapa?
Karena sehebat-hebatnya seseorang menilai kemunafikan orang lain, tetap saja itu tidak membuat ia lebih mudah masuk surga. Ya, jadi rahimakumullah, gunakan untuk menilai diri sendiri. Kamathali syaitan idh qala lil insani kfur falamma kafara qala inni bari'um mink inni akhafullah rabbal alamin. Itu ciri khas kemunafikan. Ngajak orang untuk enggak benar, provokator. Tapi begitu ketidakbenarannya mulai menuai masalah, dikabur, melipir dia. Enggak, bukan saya. Enggak, saya enggak begitu maksudnya. Rahimakumullah. Itu kenapa perlu, kalau bapak-bapak yang suka meeting kan ada risalah meeting kan, kalau bahasa Arabnya bilangnya risalah syuro. Apa tuh namanya? Notulensi rapat. Notulensi meeting kan ada khusus ditunjuk. Catat Pak, catat semua dari A sampai Z. Sekarang gampang kan? Direkam kan? Direkam. Ini ketahuan. Lah dia ngomong, dia ngusul, kok tiba-tiba begitu ada masalah di lapangan dia bilang apa? Ini nih siapa yang ngusulin ini? Kita cari orang yang padahal yang ngomong dia. Carmuk, cari muka, rahimakumullah. Nah, saudaraku, nggak ada. Bapak-bapak boleh masuk ke lingkungan manapun, nggak mungkin pribadi munafik itu dicintai. Dia hanya terlihat sebentar saja disenangi oleh banyak orang, tapi durasinya singkat sekali. Munafik pasti terbongkar, dan begitu terbongkar dia pasti akan menjadi sosok yang sangat memalukan. Berikutnya, rahimakumullah, lanjut kita sedikit-sedikit ya Bapak-bapak biar tuntas. Langsung lompat ke ayat 18 sampai 20. Ini baru tentang muhasabah, takwa dan esensi kehidupan. Sebelum ini sampai jam berapa kita? 35. Ya, berarti masih ada 15 menit lagi, 14 menit lagi Bapak-bapak. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Ayat 18. Ya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, lihat apa yang sudah engkau persiapkan untuk hari esok, bertakwalah kepada Allah, dan sesungguhnya Allah itu maha khabir, pakar. Khabir itu pakar, tahu banget tentang apa yang kita lakukan. Nah, ini ayat biasa aja, kita sering sekali baca ayat ini. Ayat ini diulang-ulang khususnya di pergantian tahun, ya, bertambahnya umur, hari Hud, hari peringatan, macam-macam lah. Apa sih esensi dari ayat ini rahimakumullah? Ini tentang pentingnya muhasabah, evaluasi. Ya mudah aja Pak. Evaluasi itu basisnya peran. Nomor satu, peran kita apa? Hamba Allah. Kira-kira nih dengan gaya begini nih dari tadi bangun pagi sampai jam segini, pantas nggak sih masuk surga? Ya, kita nanya ke diri kita masing-masing. Jangan nanya temen, diomelin. Nanya diri sendiri. Lihat lagi apa Pak? Ketemu istri, ya Allah ini kira-kira udah oke belum jadi suami ya? Kalau mau lebih fix, nanya aja ke istri Pak. Bu, menurut ibu, Bapak udah oke belum jadi suami? Tapi siap-siap aja Pak, jawabannya bisa 3 hari itu, nggak tuntas-tuntas. Ya, ke anak bisa nanya kan, anak, nak, coba cerita dulu. Menurut kamu ayahmu gimana ini? Udah bener belum jadi ayah? Ya, seru Pak. Saya dengar cerita orang-orang itu begitu dia nanya ke istrinya, kalau isi solehah itu Pak, mudah-mudahan bapak-bapak isinya solehah semua Pak. Itu begitu suami nanya gitu nangis dia. Dia bilang apa? Suamiku, emangnya aku sudah sempurna menjadi istri buatmu? Wih, rahimakumullah. Coba Pak, nanti Bapak tes saja istrinya, nanya begitu ke istrinya ya kan. Bayangkan kalau istri kita jawab begitu Pak, surga rasanya itu. Ya. Ke anak-anak juga ada Pak, anak-anak begitu nanya, nak gimana ayah nak? Kata istri anak-anak kita nangis. Ayah baik banget. Pancing-pancing aja, kalau anak-anak kan enak kan. Kalau istri jangan coba-coba pancing Pak, habis kita. Anak boleh dipancing, tapi kan ayah ngasih jajan sedikit, ayah suka marah-marah, ayah suka aneh. Nah kalau anak soleh Pak dia, enggak ayah baik. Kalau ayah mati aja boleh nggak? Nah, jangan, nangis dia. Itu bersyukur Pak kalau udah begitu, ya kan? Tetangga juga sama, tanya tetangga, ketemu bang, tanya Pak, Bapak maaf ya, saya sering nyakitin Bapak. Enggak Pak, saya senang sekali tinggal sama Bapak. Ya, ada kan? Jujur Pak. Ada orang itu nggak mau pindah rumah, dia jawabannya apa? Saya nggak mau pindah, tetangga saya di sini baik semua. Padahal tinggalnya di kawasan banjir, Pak. Bukan nggak sanggup beli lagi, bukan? Karena tetangganya baik semua, masya Allah. Jadi, rahimakumullah, ini wal tantur nafsum ma qaddamat lihat. Kita ini bukan lihat masa depan, lihat masa lalu. Apa yang sudah kita persiapkan untuk hari esok. Jadi kita pengen tanya nih,
Ini next, suami istri ini bahagia nggak? Lihat kemarin-kemarin kayak apa. Berikutnya, orang tua sama anak bahagia nggak? Lihat kemarin-kemarin kayak apa. Karir juga sama kan, rahimakumullah. Bagaimana karir kita ke depan, bagaimana kita kemarin-kemarinnya, rahimakumullah. Bapak, kalau di pekerjaan kan biasanya kita nanya pimpinan gitu kan, gimana pendapat pimpinan atau teman sejawat. Berikutnya, rahimakumullah, ayat 19, wala takunu kalladzina nasullah fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Jadi jangan seperti orang yang melupakan Allah sampai kemudian Allah membuat mereka lupa dengan diri mereka sendiri. Ulama beda-beda pendapat tentang maksud dari ayat ini, tapi kalau bisa kita rangkum, yang pertama sekali, kalau lupa Allah itu ya lupa Allah, nggak ingat lagi sama Allah. Dipanggil nggak datang, suara azan kan panggilan itu dia nggak pernah mau datang. Ada lupa, ada tuh. Semoga di perusahaan tercinta ini nggak ada, Pak. Apa tuh? Sholatnya rutin di masjid, tapi wajib banget hukumnya setelah imam selesai. Mudah-mudahan di sini nggak ada, Pak. Ya, jadi sholat masjid dia, tapi begitu imam selesai, assalamualaikum, assalamualaikum, mau dia datang belakang lu sholat. Gitu amat sih sama Allah. Emang berani segitunya dengan kedisiplinan kerja? Nggak berani kan? Nggak berani, Pak. Takut banget kita. Seolah-olah kalau terlambat masuk kerja dicabut nyawa, padahal enggak. Resikonya cuma dicabut surat izin kerja, itu doang kan? Lalu sama Allah Subhanahu wa taala. Oke, sesekali terlambat, tapi masa terlambat mulu? Rahimakumullah. Lupa Allah. Nah, kalau orang lupa Allah, apa yang akan terjadi? Allah akan membuat orang itu lupa dengan dirinya sendiri. Maksudnya lupa dengan potensi kebaikan yang ada pada dirinya. Bapak-bapak pasti pernah lihat orang kita ajak baik, dia kelihatannya mampu baik tapi nolak jadi baik. Dia bilangnya apa? Pak, saya nggak bisa, Pak. Saya nggak bisa begitu. Mohon maaf ya. Silakan. Oh, itu berkali-kali. Saya kan paling iseng ngajak orang sholat, Pak. Sholat yuk. Lagi-lagi duduk. Waalaikumsalam, Pak Ustaz. Silakan, Pak Ustaz. Lah kalau abang-abang security oke lah, kan dia jaga keamanan kan, gantian kan. Ini enggak, lagi nongkrong, lagi duduk samping masjid. Assalamualaikum, Bang, yuk sholat dulu kita. Waalaikumsalam. Silakan, Pak Ustaz. Widih, udah kayak malaikat aja dia yang persilahkan, dia enggak sholat. Jadi rahimakumullah, jangan kayak gitulah. Ya, itu dia udah lupa dengan potensi dirinya sendiri, rahimakumullah. Yang lebih repot lagi apa, Pak? Kalau sampai ke masalah jodoh. Gara-gara lupa Allah, merasa nggak ada lagi yang mau sama dia. Katanya, Bang, antum nggak nikah, Bang? Emang masih ada yang mau sama saya? Padahal ganteng masih, lumayan lah. Walaupun mungkin yang mau cuma janda, nggak apa-apa kan? Rahimakumullah, tapi lupa. Gara-gara nggak dekat sama Allah Subhanahu Wa Taala. Nah itu erat kaitannya, mohon maaf Bapak, dengan profesionalisme Bapak-bapak di sini. Kan pekerjaan itu selalu menuntut hal baru kan? Biasanya begitu kan? Ada lagi cara baru, hal baru, teknik baru, SOP baru. Mau nggak mau kita harus upgrade skill kita. Nanti ada ujian kompetensi dan sebagainya. Nah sebagian orang bilangnya, Pak, saya nggak bisa. Itu biasanya mereka yang imannya nggak masuk ke dalam dadanya, atau mereka yang lupa sama Allah. Nggak mungkin lah yang ngedesain pekerjaan kan manusia, kan bukan malaikat, manusia sendiri. Udah pasti manusia lain itu insya Allah pasti mampu. Selama itu halal, insya Allah pasti mampu, rahimakumullah. Cuma ketika kita lupa sama Allah, kadang-kadang kita buru-buru mengatakan nggak bisa, rahimakumullah. Makanya ada ulama itu ngomong gini, kalau kita sering sekali mengatakan gini, kalau kita sering sekali merasa khawatir dengan sesuatu, kita harus curiga dengan diri kita sendiri. Kok khawatir, sering khawatir jadi harus curiga. Curiga apanya? Curiga jangan-jangan kita udah nggak percaya Allah lagi ini, ya kan? Lah kalau misalnya nih khawatir, saya nggak bisa, Pak, khawatir. Loh, kenapa Anda jadi khawatir? Anda lupa dengan potensi yang ada dalam diri Anda. Kenapa bisa lupa potensi? Karena dia lupa Allah. Maka Allah menjadikan yang bersangkutan lupa dengan kemampuan yang ada pada dirinya sendiri. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Maka Bapak-bapak, ini ajakan saya pernah sampaikan juga dalam forum yang lain atau dalam tema yang lain. Ajakan kita bersama, Pak. Mari ini yang hadir di sini, Bapak, kita ikrar dalam hati, nggak usah kenceng-kenceng, Pak, dalam hati aja. Insya Allah kita pengen jadi hafiz Quran. Insya Allah. Jawablah, Insya Allah. Insya Allah. Kok nggak berani sih? Niat doang, niat. Insya Allah kita jadi hafiz Quran 30 juz. Insya Allah. Insya Allah. Nggak apa-apa. Emang dosa nih ya? Enggak lah. Emang haram niat hafal Quran 30 juz? Enggak. Tapi itu karena kita enggak terlalu dekat sama Allah. Datang setan apa? Enggak mungkin, bro. Biasa aja, bro.
nggak usah niat aneh-aneh. Itu kata siapa Pak? Setan. Kenapa kalau yang baik nggak boleh berani, nggak boleh agresif, iya kan? Rahimakumullah nih, udah nggak pernah begadang, kata dokter, Pak Haji nggak boleh begadang Pak Haji, itu ginjal udah nggak sempurna, jantung udah setengah-setengah, nggak ada begadang ya. Suatu hari ketemu sama teman SMA, begadang. Bismillah, insya Allah masih kuat lah, berani itu. Rahimakumullah, diajak niat doang, niat hafal Quran 30 juz, ketakutannya minta ampun. Rahimakumullah, aneh kita, rahimakumullah, aneh. Maka harusnya saudaraku yang dimuliakan Allah SWT, itu yang orang-orang bilang apa, beyond expectation, itu kan, melampaui ekspektasi ketika iman kita ke Allah Subhanahu wa taala. Kita bingung, rahimakumullah, kenapa ada orang sedemikian berhasilnya, sedemikian suksesnya, sedemikian agresifnya, dia nggak lagi berjalan di muka bumi, tapi dia membuat lompatan yang masif. Jawabannya sederhana, rahimakumullah, karena kedekatannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Masih ada 5 menit, rahimakumullah. Kita lanjut di ayat 20. La yastawi ashabun nar wa ashabul jannah humul faizun. Enggak sama penghuni neraka dengan penghuni surga. Yang menang sesungguhnya itu penghuni surga. Nah, kalau ini kan satu paket ayat nih, 18 sampai 20. Berarti penghuni surga itu kenapa bisa menang? Karena berani evaluasi, berani nanya, berani dikritik. Maka sederhana saja, rahimakumullah. Kan di setiap sistem pekerjaan itu pasti ada bagian yang bertugas untuk mengoreksi, memperbaiki, ya kan? Bidang apapun itu selalu seperti itu, di-upgrade, diperbaiki, dikoreksi, dipelajari, begitu terus. Kenapa? Karena agar dia bisa unggul. Keunggulan itu kan berawal dari situ, rahimakumullah. Sederhana, mohon maaf, saya bukan ahlinya, pasti bapak-bapak jauh lebih ahli dari biasanya. Tapi jujur Pak, jujur. Ada produknya sama persis, tapi ada produk ini lebih baik. Di antara yang kita lihat apa Pak? Ternyata QC-nya itu, quality control-nya itu dahsyat banget. Dia ada 1000 item quality control untuk hanya tutup gelas ini. Ada produk lain jelek banget, begitu kita cek quality controlnya cuma 1, begitu keluar dipasang di gelas, nutup, udah segelas, pakai katanya. Soheh bapak-bapak, salah satu aspek penilaian kenapa produk itu bisa jadi bagus karena kualitas quality controlnya yang luar biasa. Maka kita kenal itu kan apa namanya, sisaan pabrik, ya, beli sepatu lah, beli baju. Kalau motor alhamdulillah belum ada itu. Kalau di sisaan motor laku juga Pak ini. Yang ada manusia yang unggul, mereka yang berani muhasabah diri, cek lagi, cek aja ke istri. Mohon maaf, pakai bahasa yang agak kebapak-bapakan sedikit ya. Yang make kita status sebagai suami, istri. Yang make kita status sebagai ayah, berarti anak-anak. Nanya anak-anak. Yang make kita status sebagai warga. Nanya ke Pak RT Pak. Menurut Pak RT saya warganya nyebelin nggak? Jangan tanya lagi Pak, bagusnya pindah aja. Ah, itu gawat kita Pak. Rahimakumullah. Ya. 3 menit lagi bapak-bapak, biar habis ini surah Al-Hasyr. Tema terakhir. Ayat 21 sampai 24. Law anzalna hadzal Qur'an 'ala jabalin la ra'aitahu khashyan mutasaddian min khasyatillah. Nah ini kan ayat ini kalau kita nggak baca pelan-pelan Pak, kalau kami turunkan Al-Qur'an ini gunung takut, semua nolak. Giliran manusia nerima. Zaluman, zalim manusia itu. Maksudnya gimana? Lah kan amanah dari Allah, katanya khalifah. Ini ja'ilun fil ardi khalifah. Berarti kan kita nerima status sebagai khalifah. Masa terus jadi tertuduh zolim? Ini kayak semacam ada paradok, kontradiksi antara status yang Allah berikan dengan apa yang Allah ceritakan di dalam ayat ini. Nah, biar nggak kontradiksi apa rahimakumullah, ayat ini menerangkan potensi kezoliman yang ada pada setiap diri manusia. Apa tuh zolim? Tidak proporsional, nggak seimbang, nggak gampang Pak. Di sini bapak-bapak ngobrol tuh kita sama teman atau sama pimpinan atau sama bawahan, ya kan? Begitu sampai ke rumah, emang boleh istri dianggap bawahan? Lah, itu istri, beda cerita. Boleh istri dianggap setara? Lah, itu tetap istri, beda. Ya, belajar untuk memposisikan diri sesuai situasi dan kondisi itu nggak gampang, rahimakumullah. Maka kenapa sebagian orang sangat berhasil di pekerjaan, gagal di rumah, berhasil di rumah, gagal di pekerjaan? Maka insya Allah kita terus menerus belajar, tambah ilmu,
berlatih, mohon sama Allah SWT, makin dekat sama Allah, maka mudah-mudahan kita semua makin hari makin lebih baik. Demikian kajiannya di siang hari ini, semoga ada manfaatnya buat kita bersama. Mohon maaf jika ada kekeliruan. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.